Surat teratai yang menakjubkan. Bab 16, Panjang Usia Tathagata. Episode 1517 dengan judul Buddha berdiam di dunia saha, membabarkan dharma untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Pahwaswan Chan atau pujian pada makna mendalam dari Sutra Teratai, berarti dunia saha artinya dunia yang perlu menahankan penderitaan. Pada saat para bodhisattva memberi manfaat dengan segala praktik, mengajar dan membimbing para makhluk dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan, akan menghadapi banyak ketidakpuasan dan kedengkian, serta segala penderitaan yang mengganggu. Jadi, mereka harus tahan menanggung keletihan dan bersabar menerimanya. Mereka perlu menegakkan ikrar untuk menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Itu sebabnya dinamakan perlu menahankan penderitaan. Dalam Pahwasan Chan atau pujian pada makna mendalam dari Sutra Teratai yang menakjubkan 10 jilid ditulis oleh Tang Chien, ada penjelasan kata saha. Kata saha diterjemahkan sebagai perlu menahankan penderitaan. Tempat yang perlu menahankan penderitaan ini adalah dunia kita sekarang. Dunia disebut dunia yang perlu menahankan penderitaan. Jadi, di dalam Sutra Buddha menamakannya sebagai dunia saha. Dunia yang perlu menahankan penderitaan ini adalah di mana para makhluk mengalami banyak penderitaan, dikarenakan para makhluk tidak dapat memutuskan sendiri terlahir karena karma mereka, menerima balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung. Dari dunia yang perlu menahankan penderitaan ini, kita perlu menetap di tempat ini sekarang. Kita datang dengan membawa karma. Bagaimana dengan bodhisattva? Bodhisattva datang dengan membawa ikrar, memberi manfaat dengan segala praktik, datang ke dunia manusia karena para makhluk mengalami banyak penderitaan. Makanya bodhisattva datang ke dunia dan mendedikasi diri mereka di dalam kerumunan orang banyak. Mereka juga perlu mengajar dan membimbing para makhluk dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Mereka juga perlu masuk ke kerumunan orang, menjalani 6 paramita dan segala praktiknya. Maka mereka harus memberi manfaat dengan segala praktik. Di dalam 6 paramita, kita sendiri harus mempraktikkan 6 paramita, yaitu perlu bersumbangsi, berdana, menegakkan sila, kesabaran, upaya bersemangat, samadhi, kebijaksanaan. Setelah membahas dengan jelas 6 paramita ini, namun kita tetap harus mempraktikannya sendiri. Kita harus mempraktikkan 6 paramita dalam proses pelatihan diri. Pelajaran pertama kita adalah bagaimana belajar bersumbangsi. Jadi ini disebut berdana. Bersumbangsi ada banyak jenis bersumbangsi. Mereka yang memiliki uang bisa memberikan uang, membantu mereka yang menderita karena kesulitan materi. Mereka yang memiliki kekuatan bisa mengeluarkan kekuatan mereka untuk membantu mereka yang lemah dan tidak dapat mempertahankan hidup mereka. Ada orang tidak kuat secara fisik, ada yang membutuhkan orang lain untuk membantu kehidupan mereka, agar memiliki kesempatan untuk menjalankan kehidupan mereka. Ada berbagai macam orang yang membutuhkan bantuan kita di dunia. Orang yang membantu orang lain disebut berdana. Berdana adalah kita memberi bantuan sesuai yang mereka butuhkan. Kita bersumbangsi, ini adalah pelajaran pertama. Kita bisa bersumbangsi di tengah orang banyak, kita harus menetapkan beberapa standar untuk diri kita sendiri, agar kita tidak melanggar aturan. Menegakkan sila, kita sendiri harus memiliki aturan dan disiplin. Jika tidak, kita mungkin memberi hanya karena keinginan akan ketenaran dan keuntungan. Jika kita mendapatkan hal-hal duniawi, kita akan mengharapkan sesuatu sebagai imbalan atas pemberiannya. Pemberian sesungguhnya yang dipraktikkan oleh bodhisattva adalah tanpa pamrih, yakni bersumbangsi dengan tenang dan leluasa, sangat bersuka cita dan bersedia. Sila ini mempertahankan hati kita, tidak timbul keserakahan. Inilah kita harus menegakkan sila untuk mencegahnya, mencegah hati kita dari timbul pemikiran yang tidak pantas. Kita harus waspada, apakah pikiran kita ada menyimpang? Jika ada menyimpang, harus segera mengontrolnya. Hati manusia awam tidak stabil, ini tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, kita sendiri harus memiliki sila ini, mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Ini adalah membina diri sendiri, terlebih lagi ketika berada di tengah orang banyak,
Kita harus dengan sabar menanggung dunia ini. Bukankah apa yang telah dikatakan Sang Buddha kepada kita dalam bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan atau suka vihara, kita harus mempunyai kesabaran, kita harus mempunyai pemahaman dan tahu akan menggunakan kemaha welas asian sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Saat kita pergi ke tengah orang, kita harus melatih hati penuh welas asih dan kesabaran. Jadi kita harus menanggung dengan sabar dunia ini. Kita mengekspresikan kesabaran kita melalui tubuh kita, ucapan, dan pikiran. Ini semua kembali kepada ikrar kita. Inilah yang dimaksud dengan menjadi seorang bodhisattva. Kami memiliki tekad, kami dengan tulus ingin membantu orang lain, dan kami bersedia melakukannya tanpa peduli akan kesulitan seperti halnya di Filipina. Pada tanggal 26 September 2009, angin topan Ketsana membawa hujan lebat dan mengakibatkan bencana besar. Hal ini menyebabkan banjir besar di wilayah yang luas, bahkan berdampak pada lebih dari 4 juta orang. 3 hari kemudian, relawan Secih mulai bergerak, karena 3 hari pertama, air atau banjir masih sangat tinggi. Setelah itu, mulai perlahan-lahan surut. 3 hari kemudian, ada beberapa tempat sudah bisa dimasuki relawan. Dimanapun tempat yang dapat ditempuh, relawan Secih akan tiba di sana. Tim relawan Secih bergerak dan mulai survei. Jika yang dibutuhkan adalah baksos, maka tim baksos segera bergerak. Tidak hanya baksos, juga termasuk menyediakan makanan konsumsi. Entah kekuatan mereka datang dari mana, dapat bergerak begitu cepat. Air mulai surut, jejak survei semakin luas. Mereka baru paham bahwa kondisi banjir begitu parah. Ada rumah yang tenggelam air setinggi atapnya, dan ada yang setinggi separuh rumah, semua tenggelam air. 4 juta warga yang terkena musibah, mereka segera mengadakan pertemuan video call. Saat di pertemuan, saya mengingatkan mereka. Orang-orang ini, mereka adalah korban bencana. Barang yang di dalam tidak ada orang yang dapat bersihkan keluar. Tidak bisa dibersihkan keluar karena semuanya adalah tanah. Jadi bagaimana? Intinya, orang-orang ini masing-masing tidak dapat membenahi keluarganya sendiri. Pada umumnya tidak berinisiatif, tidak ada orang yang dapat membantu untuk membersihkannya. Lalu harus bagaimana? Terhadap semua orang hanya dapat mengusulkan cash for work, bantuan lewat pemberian upah kepada mereka. Apakah semua orang mengumpulkan tenaga mereka mengalami bencana, semua orang bersatu padu, demikian secara berurutan secepatnya membersihkan untuk mereka. Semua orang mulai berpikir apakah metode ini akan berhasil? Jika tidak, dengan memberi tenaga, masing-masing membersihkannya rumah sendiri, hanya melihatnya dengan tangan sudah terasa lemas. Tenaga kerja hanya sedikit, bagaimana membersihkannya? Bagaimana dengan lumpur di dalamnya? Bagaimana agar dapat memindahkan barang-barang keluar? Paling tepat adalah menggunakan sistem tenaga kerja. Manakah merekrut tenaga kerja? Semua orang ini adalah tenaga kerja. Karena pada dasarnya kehidupan mereka sangat menderita, sehingga meskipun menderita, kita hanya menyediakan makanan 3 kali sehari. Agar mereka memiliki makanan, agar mereka memiliki upah yang dapat diperoleh, agar mereka semua dapat bergerak. Berawal dari ini, 800-an orang mulai bertambah setiap hari. Total 18 hari membersihkannya dari 29 September hingga 31 Desember 2009 berada di kota Marina. Jumlah tenaga kerja harus bertambah. Dalam 18 hari, total tenaga kerja yang datang sebanyak 84.830 orang. Karena cash for work, bantuan lewat pemberian upah dan juga terdapat upah yang diperoleh, memperoleh makanan dan juga dapat membersihkan rumah sendiri, semua orang bersedia. Baik yang tua dan muda, semua turut serta. Semua anggota keluarga, baik tua maupun muda, turut serta, datang untuk mendapatkan upah, datang untuk membersihkan. Kita sejak awal harus menolong mereka. Harus menolongnya dari mana? Lebih baik membimbing mereka. Semua orang menyatukan pekerjaannya, mengumpulkan kekuatan orang secara berurutan dimulai dari membersihkan jalan utama sampai gang. Semua keluarga membersihkannya. Setelah 18 hari, toko-toko di jalanan satu persatu pun pulih. Jalanan bersih, kios kecil juga perlahan tertata kembali. Dalam rentang waktu ini, demikian kontribusi mereka dimulai seperti ini. Terus-menerus mendampingi mereka, bagian per bagian, kita harus memberikan pekerjaan kepada orang yang mengalami kesulitan. Sehingga sampai berselang 1 tahun kemudian,
Pada tahun 2010, dalam 4 bulan, kami secara resmi menggalakkan program PL Cash for Work untuk melakukan pelestarian lingkungan yang mana juga ikut memulai baik sekolahan, komunitas masyarakat pun turut mendorong PL. Hal ini merupakan saat Filipina memulainya. Gerakan pelestarian lingkungan secara menyeluruh didorong karena kita telah membersihkan kota Marikina. Mereka pun perlahan mengikuti pelatihan menjadi relawan. Orang yang miskin terus kita berikan cash for work untuk dapat mendukung penghidupannya. Dilakukan terus-menerus seperti ini. Dan sudah ada ratusan orang yang mengikuti pelatihan. Juga sangat ketat, peraturan terus ditetapkan, termasuk peraturan di mana mereka dilarang minum minuman yang menurunkan kesadaran, dilarang merokok, dilarang berjudi, dilarang memakai obat terlarang, dan masih banyak lagi. Mereka terus berlatih dengan seperti ini. Latihan sampai kemudian mereka masih memiliki ribuan orang lebih juga masih menjalankan pelatihan. Tersingkir hingga terakhir tersisa 200 orang lebih yang bisa menerima seragam secara sah menjadi memberi abu-abu dan celana putih secara resmi dilantik menjadi relawan. Selama menjadi relawan, kembali diberikan pelatihan, memberikan mereka pelatihan abu putih. Setelah melewati beberapa tahun, baru bisa menjadi calon komite. Betul, sekarang mereka telah terus-menerus ada saja relawan yang menjadi calon komite. Ini adalah bagaimana Bodhisattva membimbing makhluk hidup. Ini juga merupakan transformasi, di satu sisi menolong orang, di satu sisi membimbing makhluk hidup. Ini merupakan mengajar dan membimbing para makhluk dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Karena penderitaan, makhluk hidup banyak dikarenakan mereka menderita. Anda masuk ke dalam kerumunan masyarakat, memasuki kerumunan masyarakat untuk merespon penderitaan mereka, membimbing dan menolong mereka, berdiam dengan damai dengan tubuh jasmani mereka, berdiam dengan damai dengan batin mereka. Makhluk hidup yang menderita ini juga merupakan pada saat para bodhisattva memberi manfaat dengan segala praktik, mengajar makhluk hidup dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Makanya menghadapi banyak ketidakpuasan dan kedengkian serta segala penderitaan yang mengganggu. Dunia saha ini memang begitu adanya. Makanya disebut sebagai dunia saha. Selain bencana alam, selain musibah akibat ulah manusia, selain kemiskinan dan penderitaan, masih ada yang di dalam batin yang dipenuhi dengan rasa tidak puas dan dengki. Sendiri tidak mampu untuk melaksanakannya, dia hanya menyalahkan orang lain untuk melakukannya. Berbagai macam rintangan menciptakan sangat banyak sekali, di mana di saat bersumbangsi pun harus bertoleransi. Makanya Bodhisattva perlu praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Perlu mereka harus tahan menanggung keletihan dan bersabar menerimanya. Kalau tidak, kita memerlukan bantuan bencana sangatlah lelah. Dengan jarak perjalanan yang sangat jauh, pekerjaan yang sangat melelahkan, bersedia untuk pergi bersumbangsi, terus-menerus melakukan pendampingan. Jika tidak memiliki kesabaran, mana mungkin memiliki cara. Bersama-sama dengan orang-orang awam ini mendampinginya. Sangat bagus. Pelan-pelan seperti ini terus mendampingi. Makanya ini perlu mereka harus tahan menanggung keletihan dan bersabar menerimanya. Ini adalah dunia yang perlu menahankan penderitaan. Para bodhisattva datang ke dunia juga harus dapat menahankan penderitaan dan bersabar. Para makhluk menciptakan karma, menerima balasan. Harus menerima penderitaan, juga harus dapat bertahan di tempat ini. Bertahan di tempat yang banyak bencana dan penderitaan. Jadi, mereka perlu menegakkan ikrar untuk menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Itu sebabnya dinamakan perlu menahankan penderitaan. Terhadap para bodhisattva ini adalah karena ikrar mereka, kita hendak menegakkan ikrar agung, maka kita harus menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah kesabaran, dan duduk damai di atas singgasana Tathagata. Dengan demikian, dengan kondisi batin seperti ini, melalui tubuh, ucapan, dan pikiran, kita menjalankan ikrar agung dengan berada di dunia ini, para makhluk yang menderita baru dapat tertolong. Jadi, harus dapat menahankan penderitaan. Jadi, saha diterjemahkan di tempat ini. Saha ialah diterjemahkan sebagai menahankan penderitaan. Para makhluk pada tanah ini terbiasa berada dalam 10 perbuatan jahat. Tidak tahu untuk mencari pembebasan. Batin manusia mengarah pada karma buruk, makanya dinamakan demikian.
Di dunia saha ini, para makhluknya sangat keras kepala. Mereka bahkan rela hidup di lingkungan seperti itu, di tempat yang buruk seperti ini. Mereka tidak mau berubah. Dia mengira tindakan sewenang-wenang ini, melakukan apapun yang diinginkan. Pikiran buruk, niat jahat, tindakan jahat seperti ini, mereka berada di tengah lingkungan seperti ini. Mereka tidak merasakan penderitaan seperti ini, mereka tidak merasa demikian. Harus waspada, harus takut. Mereka sepertinya sangat leluasa berdiam di dalam 10 perbuatan jahat. Inilah di dunia saha yang masih memiliki para makhluk seperti ini, yaitu masih ada para makhluk yang memiliki kondisi batin seperti ini. Jadi, jika ingin berbuat kebaikan atau ada orang yang lebih baik hati, orang akan berkata, orang baik selalu dirundung oleh orang jahat. Seperti ini, juga harus bersabar. Yang keras, sangat semena-mena, yang baik, harus sangat bersabar. Ini adalah bentuk dunia manusia, sehingga juga tidak tahu hendak bagaimana untuk mencari pembebasan, bahkan orang bajik dan lembut mereka juga tidak mengetahuinya. Hendak bagaimana caranya mencari pembebasan, mereka rela dan bersuka cita. Jelas-jelas sudah tahu mempunyai keluarga yang sangat menyusahkan, jelas-jelas sudah tahu melahirkan anak sangat menyakitkan dan menderita. Namun anak tetap dilahirkan satu demi satu. Begitu relanya, ini pun tak bisa apa-apa. Demikianlah para makhluk. Penderitaan yang amat banyak, semua orang sangat rela. Rela menahan sakit, rela menderita, rela bersusah payah, dan rela diasah. Juga tidak mau mencari pembebasan. Inilah para makhluk. Kita melihatnya dan merasa, apa perlu begitu? Mengapa mau menderita? Mengapa tidak mencari suatu cara yang dapat membebaskan kehidupan di masa ini? Jangan lagi menyusahkan diri dan melekat seperti itu. Melekat pada kehidupan ini, membiarkanmu rela bersumbangsi, namun juga harus membentangkan jalan buat masa mendatang. Dia juga tidak tahu bagaimana harus membentangkan jalan di masa mendatang. Ini hal yang sangat menyedihkan. Tidak tahu untuk mencari pembebasan, batin manusia mengarah pada karma buruk. Mentalitas dan arah batin dari para makhluk adalah rela bersusah payah demi karir dan urusan keluarga. Juga demi cinta, benci, asmara, dendam, rela untuk hal-hal demikian. Sehingga dengan sebab demikian dikatakan rela berada di saha, ini disebut menahankan penderitaan. Inilah arah dari batin manusia adalah terus berada dalam kondisi demikian. Terikat dalam keadaan demikian, tidak berpikir untuk mencari pembebasan, karena demikian maka diberi sebutan sebagai saha. Saha artinya menahankan penderitaan. Para makhluk harus menahankan 3 racun batin dan segala kerisauan. Makanya dinamakan dunia yang perlu menahankan penderitaan. Juga dinamakan tempat berdiam bagi para makhluk dari 5 alam kelahiran. Kediaman bersama dari 9 alam kehidupan, saha dapat diterjemahkan sebagai dan disebut dengan menahankan penderitaan, yang berarti sangat tidak berdaya. Karena makhluk hidup sangat keras kepala, oleh karena itu para makhluk harus menahankan 3 racun batin dan segala kerisauan. Mereka harus rela menanggung keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang akan merugikan mereka sendiri dan orang lain. Mereka bersedia bolak-balik ke dunia ini dalam keserakahan, kebencian, dan kebodohan di 3 alam kelahiran rendah, makanya dinamakan dunia yang perlu menahankan penderitaan. Sama seperti mereka yang pecandu narkoba, mengkonsumsi narkoba sungguh sangatlah menderita. Namun orang masih tetap mau menggunakan narkoba. Ini sama seperti dunia saha kita. Kita mengetahui penderitaan di dunia saha, namun kita tetap saja mau terjerat di dalam ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam yang menyengsarakan ini. Prinsip kebenaran yang sama, keserakahan, kebencian, dan kebodohan ini tanpa henti menjerat kita seperti itu. Dan segala macam kerisauan, sehingga ini adalah dunia yang perlu menahankan penderitaan. Juga dinamakan tempat berdiam bagi para makhluk dari 5 alam kelahiran. 5 alam kelahiran yaitu alam dewa, manusia, neraka, setan kelaparan, dan alam binatang. Kediaman bersama dari 9 alam kehidupan, sikatnya kita semua hidup bersama di dunia ini. Ada makhluk awam dan juga ada bodhisatwa. Ada para pembina diri, ada makhluk yang tercerahkan, ada dari mereka yang mencari manfaat bagi diri mereka sendiri, dan juga ada dari mereka yang berusaha untuk memberi manfaat bagi orang lain. Mereka semua ada di dalam dunia ini. Berharap semua orang terhadap hal-hal ini juga haruslah jelas. Karena ini adalah ajaran Buddha yang sangat penting, adalah ajaran Buddha yang harus kita pelajari. Kita haruslah mengetahui kita berdiam atau tinggal di mana. Kita tinggal di dunia saha, kita tinggal di dunia yang menahankan penderitaan. Adalah di keserakahan, kebencian, kebodohan, ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam.
Kerisauan berlapis-lapis di tempat yang tidak mampu terlepas dari seluruh dunia yang menahankan penderitaan. Kita harus mengetahui bagaimana kita mencari pelepasan, maka Anda harus mengerti tempat yang Anda tinggali. Juga mengerti harus bagaimana untuk terlepas dari tempat ini sehingga ajaran Buddha kita haruslah mengkajinya. Maka akan memahami dunia saha ini. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Bagawa, semua dunia itu jumlahnya adalah tak terhingga dan tak terbatas. Pada ketika itu, Buddha memberitahukan kelompok besar dari bodhisattva, para pria berbudi, sekarang aku akan menyampaikan secara jelas kepada engkau sekalian. Sutra Teratai Bab 16, Panjang Usia Tathagata. Buddha menghadap kepada hadirin lagi dan mengatakan demikian. Para pria berbudi sekarang menyampaikannya kembali secara lebih mendetail untuk Anda. Seandainya seluruh dunia ini baik sebutir debu dijatuhkan padanya ataupun tidak, seluruhnya dijadikan butiran debu, di mana apabila sebutir debu adalah satu kalpa, maka waktu yang telah berlalu semenjak aku mencapai kebudayaan akan mencapai atau melampaui miliaran koti nayuta asamkya kalpa. Dari Sutra Teratai Bab 16, Panjang Usia Tathagata. Ini menunjukkan waktu yang sangat panjang. Kita terus membicarakan hal ini dalam beberapa hari ini. Waktu yang panjang sekali, semua orang harus kembali mengingatnya. Naskah sutra selanjutnya semenjak saat itu telah melalui waktu yang begitu panjang dan banyak tempat di seluruh dunia dan semuanya. Semenjak saat itu, aku senantiasa berada di dunia saha, menceramahkan dharma untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Demikian pula di tempat-tempat lainnya. Pada miliaran koti nayuta asamkya tanah, aku telah membimbing dan memberi manfaat pada makhluk. Sumber Sutra Teratai Bab 16, Panjang Usia Tathagata. Buddha mulai menunjukkan, Buddha mengungkapkan kalau semenjak lama sudah mencapai kebudayaan dan sudah sangat lama sekali dari naskah sutra di atas, kita sudah dapat memahami berapa lama Buddha mencapai kebudayaan. Buddha mengungkapkan kalau semenjak lama sudah mencapai kebudayaan, Buddha menggunakan angka dan panjang usianya sebagai kiasan untuk prinsip kebenaran. Kiasan untuk jumlah kalpa semenjak pencapaian kebudayaan dari Tathagata Mahabhikna Jana Bhikkhu adalah hampir sama. Buddha mencapai kebudayaan sudah sejak lama, sehingga menggunakan angka dan panjangnya usia sebagai kiasan untuk prinsip kebenaran. Telah melewati seberapa panjang kalpa dan lama, ini sangat dekat dengan prinsip kebenaran, sehingga kiasan untuk jumlah kalpa semenjak pencapaian kebudayaan dari Tathagata Mahabhikna Janabibhu hampir sama. Apabila kita masih mengingatnya pada masa Tathagata Mahabhikna Janabibhu yang telah kita jelaskan, maka setiap orang akan memahaminya. Dalam perumpamaan di atas disebutkan kalau telah mencapai kebudayaan semenjak sangat lama, tetapi tidak merinci di mana lama berada, makanya dikatakan senantiasa berada di tanah ini dan tanah-tanah lain. Akan tetapi dunia saha ini adalah tanah di mana tubuh perbuatan yang pokok berdiam. Sekarang yang jejak berdiam tidak dapat dihilangkan dari yang pokok. Tetapi yang berbeda adalah waktu sekarang dan waktu dulu. Oleh karena itu, dalam perumpamaan di atas, sebelumnya telah dikemukakan, dia sudah menjelaskan banyak hal tentang telah mencapai kebudayaan semenjak sangat lama, tetapi tidak merinci di mana lama berada, makanya dikatakan senantiasa berada di tanah ini dan tanah-tanah lain. Karena sebelumnya belum dijelaskan secara rinci di tempat dan negeri mana dia pernah berada, sekarang Buddha Sakyamuni memberitahukan kepada kita berada di tanah ini. Di luar tanah ini dan dunia saha masih ada tanah lainnya. Inilah ya yang Sang Buddha mulai beritahukan kepada mereka. Tetapi dunia saha ini adalah tanah di mana tubuh perubahan yang pokok berdiam. Apalagi kita ingat bab kemunculan stupa mustika ketika Sang Buddha mengumpulkan semua belahan raganya untuk pulang kembali. Ini menunjukkan tubuh Sang Buddha sendiri selalu tetap damai dan tak tergoyahkan. Di tempat tersebut, puncak burung nasar, Sang Buddha telah mengajari dan membimbing banyak orang menyebarkan prinsip-prinsip dunia lain dan membantu pencapaian banyak bodhisattva. Jadi mereka semua adalah belahan raga Sang Buddha, maka tubuh perubahan ini dibutuhkan berubah di tempat mana. Dengan cara ini akan mewujudkan tubuh jelmaan ini di mana saja. Untuk mengajari dan membimbing para makhluk,
Maka dari itu, tempat di mana tubuh perubahan yang pokok berdiam, Buddha Sakyamuni adalah pemimpin Saha. Oleh karena itu, pemimpin dunia Saha ialah yang bertekad untuk menyelamatkan makhluk hidup di tempat ini selamanya, sehingga ia dapat mewariskan semangat dan ideologi ke dunia lain untuk menyelamatkan makhluk hidup. Jadi, sekarang yang jejak berdiam tidak dapat dihilangkan dari yang pokok. Jejak meski muncul di dunia, tetapi tidak meninggalkan semangat ini. Aspek dari Dharma ini, oleh karena itu, Dharma selamanya ada di Saha. Tubuh Dharma selamanya ada di Saha. Dharma di dunia Saha bersifat transparan, ratusan ribu puluhan miliar negeri yang tak terhitung. Kebenaran sejati ini dapat menembus ke tempat manapun. Sang Buddha tinggal di dunia Saha ini, dan prinsip kebenarannya dimulai dari tempat ini. Dapat meliputi seluruh alam Dharma, dunia manapun, jadi yang berbeda adalah waktu sekarang dan waktu dulu. Hanya sekarang dan masa lalu, karena waktu berubah, beberapa hari ini membicarakan dunia, dunia itu adalah waktu. Waktu tidak berhenti, menit dan detik terus berlalu, perbedaannya hanya ada di sini. Kita sekarang sedang membicarakan masa kini, tetapi menit dan detik terus berlalu. Berubah menjadi periode waktu yang tak terhitung jumlahnya. Perbedaannya hanya antara masa lalu dan masa kini. Masa lalu dan sekarang, proses waktu ini terbukaan untuk membimbing dan menyadarkan waktu mengumpulkan segalanya. Semenjak saat itu, aku senantiasa berada di dunia Saha, menceramahkan Dharma untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Artinya senantiasa datang dan pergi untuk mengajar dan membimbing di tanah ini tanpa pernah berhenti. Jadi semenjak saat itu, dari awal hingga sekarang, aku senantiasa berada di dunia Saha, menceramahkan Dharma untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Buddha di sini menjelaskan bahwa saya tidak pergi kemanapun, saya hanya berada di sini saja. Kenyataannya adalah begini, ini adalah takdir dari masa lalu. Terus-menerus dilewati, saya sekarang tidak pergi kemanapun. Hanya di sini, jadi tentang senantiasa, walaupun Dharma itu bolak-balik, tetapi Buddha berkata bahwa aku senantiasa berada di dunia Saha, menceramahkan Dharma untuk mengajar dan membimbing para makhluk, tidak pergi kemanapun bolak-balik di dunia Saha. Sang Buddha mengajar dan membimbing makhluk tanpa istirahat. Demikian pula di tempat-tempat lainnya, pada miliaran koti, Nayuta, Asamkya, tanah, aku telah membimbing dan memberi manfaat pada para makhluk. Walaupun tidak ada orang yang pergi, semuanya di sana, namun Sang Buddha telah memiliki ide, prinsip, dan dharma kaya. Menanggapi semua kebutuhan makhluk hidup ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Demikian pula di tempat-tempat lainnya pada miliaran koti Nayuta Asamkya tanah, aku telah membimbing dan memberi manfaat pada para makhluk. Jika hanya mengajar dan membimbing, namun tidak mewariskan jalan, itu bukanlah mahawelas asih. Itu sebabnya di tempat-tempat lain juga membimbing dan memberi manfaat pada semua makhluk. Ini adalah Dharma Sang Buddha. Dharma ini tidak perlu beliau tinggalkan. Semangat dari Dharma ini telah disebarkan oleh Bodhisattva, mengajar, membimbing, dan menolong seluruh makhluk hidup. Ini telah mulai tersebar keluar. Makna dari naskah sutra ini adalah seperti demikian. Buddha sama sekali tidak meninggalkan dunia Saha, tetapi prinsip datang dan pergi diterapkan dalam kemampuan intuitif dari Bodhisattva. Tanpa henti membimbing dan menyelamatkan para makhluk, jadi jika hanya mengajar dan membimbing namun tidak mewariskan jalan, itu bukanlah mahawelas asih. Hanya duduk di sini berbicara, tidak ada fungsi di luar, tidak bersumbangsi. Dengan demikian, dharma ini juga tidak bisa didorong keluar. Juga merupakan dharma, juga bukan dharma. Dharma adalah harus digunakan. Jika dharma tidak bermanfaat, maka tidak akan tersebar. Ada bermanfaat, baru ada penyebaran. Ada digunakan, baru ada menghayati. Ada menghayati, baru mampu membabarkan. Mampu membabarkan, baru mampu melakukan. Dharma Bodhisattva adalah harus mendengarkan, renungkan baik-baik setelah mendengarkannya. Baik-baik, membina diri adalah praktik dalam tindakan nyata. Jadi orang yang mendengarkan dharma, orang yang mengabarkan dharma, orang yang menyebarkan dharma, ini adalah harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Ajaran Buddha harus digunakan di mana? Bagaimana cara menolong orang? Metode ini harus terus-menerus tanpa henti disebarkan untuk menolong orang secara nyata. Itu barulah mengajar dan membimbing yang sebenarnya. Itu sebabnya di tempat-tempat lain juga membimbing dan memberi manfaat pada semua makhluk. Di tempat lain Sang Buddha tidak meninggalkan Saha, namun di tempat lain masih memberi bimbingan dan memberi manfaat bagi keseluruh makhluk hidup.
senantiasa berada di puncak burung nasar dan tempat-tempat lain di mana berdiam. Bagaimana bisa meninggalkan gaya untuk mencari ketenangan abadi? Di luar ketenangan abadi tiada dunia saha. Jadi, senantiasa berada di puncak burung nasar dan tempat-tempat lain di mana berdiam, bagaimana bisa meninggalkan gaya untuk mencari ketenangan abadi? Dia selalu di sini. Sehingga di dalam sutra mengatakan, meninggalkan gaya sebenarnya dharma itu abadi, ia tidak meninggalkan atau ditinggal. Ini bukan masalah pergi atau tidak pergi, sama seperti tidak menjadi masalah apakah Buddha memasuki parinirwana atau tidak, karena saat ini kita masih mempunyai Dharma budaya Sakyamuni, itu telah menyebar hingga saat ini. Dharma kaya saya Buddha masih tinggal di sini bersama kita di masa sekarang, tidak pernah berhenti dan tidak pernah muncul. Jadi, tidak masalah kapan atau di mana dia pergi untuk duduk di bawah pohon Bodhi tertentu atau mencapai kebudayaan di tempat tertentu. Ternyata sang Buddha selalu ada di puncak burung nasar. Puncak burung nasar melambangkan apa? Melambangkan tempat di mana kendaraan Dharma Agung berkumpul. Tempat dia membabarkan sutra teratai, dapat membabarkan sutra teratai dan menyebarkan jalan bodhisattva di tempat itu. Itu adalah tempat di mana Sang Buddha mewujudkan Dharma secara abadi. Dengan mengungkapkan Dharma di tempat itu, Dharma satu kendaraan, jadi ini adalah ketenangan abadi. Ini bukan tentang kapan, barulah dapat memulai ketenangan sesungguhnya, hati Buddha senantiasa. Dimulai dari tiada awal, sungguh begitu teguh dan kokoh batin beliau datang dan pergi. Terus pergi dan kembali lagi, tempat di mana ia melatih diri ialah abadi. Beliau selalu akan kembali untuk melatih diri dalam keabadian. Di luar ketenangan abadi, tiada dunia saha juga berada di sini. Yang di mana Sang Buddha menggunakan Dharma ini untuk menganalisa perbedaan antara ketidakkekalan, penderitaan, kekosongan, menganalisa delusi manusia di dunia, bagaimana bisa beliau membenarkannya, terus bagaimana cara membimbing di jalan yang benar, yang sebenarnya semuanya ialah tentang hukum karma yang ada di tempat ini. Oleh karena itu, tubuh dari sifat Dharma bersentuhan dengan seluruh alam Dharma. Ini ialah tubuh Dharma, baik itu kelahiran, tua, sakit, mati, juga tidak dapat meninggalkan tubuh Dharma ini, terlepas dari era agama, era sutra teratai, maupun era awatam saka. Semuanya tak akan terlepas dari tubuh Dharma ini. Inilah kebijaksanaan Buddha, tubuh Dharma senantiasa berada. Tubuh dari sifat Dharma bersentuhan dengan seluruh alam Dharma. Realitas tunggal yang berdiam selalu kokoh tanpa arah atau batas. Sedangkan tubuh balasan dari Buddha telah menyempurnakan Buddha dari pencerahan. Tiada yang kurang atau tertinggal lagi. Sempurnanya layaknya alam Dharma juga tidak bisa dibatasi dengan panjangnya usia. Oleh karena itu, realitas tunggal yang berdiam selalu. Semua orang memiliki sifat hakiki tata gata, sifat ini menetap atau permanen, tiada awal dan tiada akhir. Sehingga sifat ini tidak memiliki awal dan akhir, dan selalu ada. Oleh karena itu, tiada kelahiran dan kematian. Demikian juga tiada muncul dan lenyap. Siklus kelahiran dan kematian, muncul dan lenyap hanya sebuah kata dan wujud atau rupa. Wujud atau rupa dan tubuh yang tidak kekal sebenarnya. Sifat hakiki kita adalah kekal. Oleh karena itu, realitas yang tunggal yang berdiam selalu, maka kokoh dan tanpa arah atau batas adalah sangat kokoh. Juga tidak memiliki perbedaan arah utara, timur, barat, dan selatan. Ini semua adalah sama. Perbedaan warna kulit, hitam, kuning, maupun putih, ini semua adalah sama. Semua memiliki sifat dharma yang sama. Tidak membedakan arah utara, timur, barat, dan selatan. Oleh karena itu, sedangkan tubuh balasan dari Buddha telah menyempurnakan Buddha dari pencerahan. Sudah sejak masa atau era Buddha, Mahabhikna, Janabibhu, beliau membangkitkan tekad untuk mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya, sehingga telah menyempurnakan buah dari pencerahan. Tiada yang kurang atau tertinggal lagi. Oleh karena itu, tiada kurang. Juga sudah tidak memiliki kekurangan apapun, segalanya adalah sama. Dan beliau berdiam, tidak pernah meninggalkan di tempat itu, sehingga tiada kebocoran. Oleh karena itu, sempurna layaknya alam Dharma, beliau benar-benar telah sempurna layak alam Dharma, tidak kurang maupun bertambah lagi. Juga tidak bisa dibatasi dengan panjangnya usia, kita juga tidak dapat mengatakan beliau memiliki batasan panjang usia. Sebenarnya, seberapa panjang usia beliau sudah tidak terbatas. Karena tubuh balasan telah sempurna layaknya alam Dharma, mengapa masih ada penampakan di dunia saha atau tidak di dunia saha, serta penampakan senantiasa berada di dunia ini atau tidak berada di dunia ini. Inilah kegunaan besar daripada kemampuan gaib dari tubuh balasan tata gata.
serta kemampuan rahasia dari metode terampil yang maha belas kasih. Penampakan wujud mengikuti kapasitas dan kondisi dari para makhluk. Karena tubuh balasan telah sempurna layaknya alam dharma. Sang Buddha hadir di dunia agar kita bisa melihat buah balasan tidak langsung dan buah balasan langsung ketika Buddha lahir di Kapila Wastu sebagai pangeran di istana. Ini adalah buah balasan langsung dan buah balasan tidak langsung. Ketika Buddha di tempat itu mulai membina diri, Buddha hanya berwujud sebagai suatu rupa, agar kita semua bisa melihatnya. Sebenarnya Buddha membahas tentang bagaimana Buddha masuk ke parinirwana ketika berusia 80 tahun. Sesungguhnya parinirwana bukanlah akhir, Buddha adalah abadi, hidup selamanya tidak padam. Sampai sekarang tubuh Dharma tetap ada. Lalu, mengapa masih ada penampakan di dunia saha atau tidak di dunia saha? Sebenarnya tubuh balasan Buddha telah sempurna. Layaknya alam dharma, menyatu dengan alam dharma. Apakah Buddha benar-benar ada di dunia saha? Buddha tidak terikat oleh kasih, benci, perasaan, dan dendam duniawi saha. Penderitaan karena lahir, tua, sakit, dan meninggal dunia, dan sebagainya, semua ini tidak ada. Buddha senantiasa demikian adanya, begitu murni. Ini adalah sifat hakiki tatata, jadi kita tidak perlu membahas apakah Buddha ada di dunia saha. Buddha berdiam di jalan tengah, yaitu yang tidak termasuk dalam dunia saha. Tapi dia adalah penemu dari agama tersebut di dunia saha. Dia membentuk aspirasi dan membentuk ikrar untuk menjadi penemu dari agama ini di dunia saha, dan dia juga ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Dia datang kemari secara sukarela untuk tempat ini agar tidak sulit baginya untuk menahan. Dia bersedia untuk datang sesuai dengan ikrarnya, jadi serta penampakan senantiasa berada di dunia ini atau tidak berada di dunia ini, apakah dia datang ke dunia untuk bertahan selamanya? Mengenai tubuh manusianya, hal ini tidak terjadi. Dia sudah memasuki peristirahatan sempurna. Tetapi penampakan senantiasa berada di dunia atau tidak berada di dunia ini, bukankah ini berarti dia sudah tidak berada di sini? Sebenarnya Sang Buddha masih ada di sini. Tubuh dharmanya masih ada di sini. Kenapa lagi kita memanggil namanya setiap hari? Kenapa lagi kita berkata setiap hari? Buddha mengatakan. Ini sebenarnya Sang Buddha yang berbicara, karena Sang Buddha hidup di dalam Dharma, dia hidup di dalam hati kita, maka Buddha tidak akan pernah menghilang. Karena dia akan tetap hidup selamanya di hati kita, saat hati kita bersatu dengan pikiran Buddha, maka inilah sifat hakiki tatata kita. Sehingga inilah kegunaan besar daripada kemampuan gaib dari tubuh balasan tata gata. Buddha datang ke dunia, dapat selama-lamanya menggugah dan membimbing para makhluk. Mencerahkan para makhluk, inilah keajaiban dia. Kegunaan besar daripada kemampuan gaib lebih dari 2000 tahun digunakan dalam hati para makhluk, sehingga kemampuan rahasia dari metode terampil yang maha belas kasih menggunakan maha belas asih, menggunakan metode terampilnya kebijaksanaan, memberi bimbingan kepada kita secara sabar dan sistematis, baru bisa menundukkan keras kepala kita, membuat kita dapat menerimanya. Penampakan wujud mengikuti kapasitas para makhluk. Penampakan di dunia saha lahir di Kapila Wastu ini hanya satu metode terampil saja, tidak ada metode lain lagi. Hanya untuk menyampaikan pada semua orang, mengharapkan semua orang benar-benar sangat bersungguh hati mendalami Dharma Buddha. Apakah itu waktu, ruang, kita harus jelas. Di manakah kita berdiam, lingkungannya seperti apa, kita juga harus jelas. Bagaimana Buddha menampakkan diri di dunia, bagaimana merata pada dunia para makhluk, kita juga harus jelas. Semangat dan filosofi adalah selamanya. Semua orang harus senantiasa bersungguh hati.